Apakah sebuah negara dapat mengubah arah sejarah dunia bukan karena kekuatan kasat mata, melainkan karena kedalaman jiwanya yang tak terkalahkan? Pertanyaan ini menggema berbeda ketika kita membaca analis Profesor Jiang melalui lensa keunikan Iran. Sebuah bangsa yang bukan sekadar entitas politik modern, tapi jelmaan peradaban purba yang terus bermetamorfosa dari kejayaan Imperium Persia melalui mistisisme Zoroaster yang esoterik hingga perjumpaan dramatisnya dengan Islam dalam wujud Syiah yang khas, di mana epos Karbala tak pernah usai, terus hidup sebagai narasi perlawanan abadi terhadap ketidakadilan. Iran adalah negeri para filsuf yang merenung di persimpangan wahyu dan rasio, dari Ibnu Sina yang merumuskan sintesis antara Aristotelianisme dan Tauhid hingga Mulasadra yang melampauinya dengan teosofi transendental. Filsafat yang menyatukan intuisi demonstrasi rasional 1979 meletus. Ia bukan sekadar pergantian rezim, melainkan ledakan makna. Perpaduan antara kesadaran metafisik Persia dan keberanian profetis untuk menantang hegemoni, baik timur maupun barat. Dalam kerangka itulah kita membaca ramalan Profesor Jiang, pengamat geopolitik Tiongkok yang membaca sejarah sebagai naskah panjang tentang naik turunnya imperium. Pendekatan prediktif historinya tidak berhenti pada peristiwa mutakhir. Ia menyelami pola siklus peradaban. Bagaimana imperium bangkit dengan gagah memasuki perang yang tampak menjanjikan, dan bagaimana perang itu justru menjadi titik lelah yang mempercepat kemunduran mereka. Bagi Jiang, konflik Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar perselisihan regional. Ia memotretnya melalui analisa klasik. Ekspedisi Sisilia Athena melalui perang Peloponnesos. Athena saat itu adalah kekuatan dengan armada laut tak tertandingi. Namun invasi ke Sisilia yang dipandang sebagai langkah ekspansi cemerlang justru berubah menjadi bencana yang menguras energi dan menandai awal keruntuhannya. Analogi inilah yang digunakan Jiang untuk membaca kemungkinan konflik dengan Iran. Namun analogi ini memperoleh bobotnya yang sesungguhnya ketika kita memahami mengapa Iran bukan medan yang mudah ditaklukkan. 3 karakter struktural yang ia sebut geografi kompleks, kesiapan jangka panjang, dan strategi asimetris hanyalah lapisan luar. Di bawahnya terdapat fondasi ideologis yang membuat ketahanan Iran bersifat eksistensial, bukan sekadar taktis. Bahwa Iran memiliki topografi pegunungan luas dan gurun yang keras adalah fakta kartografis. Namun, geografi Iran juga bersifat spiritual. Ia adalah negeri di mana cahaya dan kegelapan bertarung sejak zaman Zoroaster, di mana api suci tak pernah padam meski imperium demi imperium berlalu. Pegunungan Alborz dan Zagros bukan sekadar benteng fisik, itu semua adalah penjaga memori kolektif tentang kebebasan yang tak pernah benar-benar mati. Bangsa yang pernah menyaksikan Imperium Alexander, invasi Arab, serbuan Mongol, dan dominasi kolonial namun tetap mempertahankan jati dirinya, telah menginternalisasi bahwa ketahanan adalah naluri peradaban. Mereka tidak mengenal konsep perang kilat karena sejarah mereka sendiri adalah perang panjang, bukan melawan musuh eksternal semata, tetapi melawan kepunahan identitas. Sejak revolusi 1979, Iran hidup dalam tekanan geopolitik yang permanen. Sanksi ekonomi, ancaman militer, isolasi internasional, semua itu bukan pengalaman baru, melainkan kelanjutan dari sejarah panjang penderitaan yang telah membentuk karakternya. Namun, disinilah keunikan Iran. Tekanan tidak melahirkan keputusasaan, melainkan kreativitas strategis yang berakar pada filsafat Mulasadra tentang gerak substansial, al-harakah al-jauhariyah, bahwa realitas senantiasa mengalir dan menjadi, bahwa kesulitan adalah medan bagi penemuan kembali diri. Ketika Jiang menyebut Iran membangun strategi pertahanan tidak konvensional, ia sedang mendeskripsikan manifestasi dari pandangan dunia yang lebih dalam. Bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang tampak, tetapi pada apa yang tersembunyi. Bahwa kemenangan tak selalu berarti menghancurkan lawan, tetapi bertahan hingga kebenaran terbukti dengan sendirinya. Sebuah resonansi dari teosofi Ashura, kemenangan darah atas pedang. Bahwa Iran berada pada simpul pertemuan Timur Tengah, Asia Tengah, dan jalur energi internasional adalah fakta geostrategis. Namun, yang membuatnya mampu mengubah keseimbangan kekuatan melalui ukuran ekonominya adalah kesadaran bahwa mereka bukan sekadar negara, melainkan poros peradaban. Selat Hormuz bukan hanya jalur minyak, ia adalah urat nadi ekonomi dunia yang berada dalam genggaman bangsa yang memahami power of the weak
Kekuatan pihak yang tak punya apa-apa kecuali keyakinan bahwa sejarah berpihak kepada kebenaran. Disinilah peran Karbala sebagai epos abadi menemukan relevansi geopolitiknya. Bagi Iran, konflik tidak dipahami sebagai peristiwa sesaat, melainkan sebagai episode dalam drama kosmik antara kebenaran dan kepalsuan. Pertempuran berlangsung bukan hanya di medan fisik, tetapi juga di ranah makna. Maka kesabaran strategis bangsa ini bukan sekadar perhitungan rasional, melainkan ibadah. Menunggu waktu Allah. Percaya bahwa pertolongan datang setelah kesulitan, sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran dan digenapi dalam sejarah para nabi. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share knowledge.